Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tutorial pelaporan SPT PPH orang pribadi melalui Cortex. Di sini kami beranggotakan 3 anggota yaitu Tesalonika, Elisa Haloho, dan Krisman Nova Matigulo. Langkah pertama adalah login ke web corpatex.com. Masukkan NPWP 16 digit ataupun NIK ya, ataupun nomor KTP, kemudian kata sandi dan juga kode CAPTCHA, dan klik login. Maka tampilannya adalah seperti ini, lalu langsung saja klik surat pemberitahuan pajak yang warna kuning ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita langsung saja klik buat konsep SPT. Maka akan muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang PPH orang pribadi. Kemudian setelah itu, langsung kita pilih periodenya, yang umum adalah Januari sampai Desember. Silakan pilih periode, kemudian klik lanjut. Dan setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kalau baru pertama lapor, kita pilih yang normal, kemudian klik buat konsep SPT. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah konsep SPT yang sudah kita buat barusan. Masih ada di tab menu konsep SPT, yang memang artinya baru konsep. Lalu klik gambar pensil. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pertama bagian header warna abu artinya sudah otomatis terisi, lalu yang putih yang wajib diisi. Lalu kita ke tahap selanjutnya di bagian A, yaitu identitas wajib pajak. Ini warnanya abu karena sudah tersimpan otomatis. Selanjutnya, teman-teman ke bagian B, yaitu ikhtisar penghasilan neto. Nah, teman-teman menjawab pertanyaan dengan ya atau tidak. Selanjutnya adalah untuk yang di dalamnya bagian B, tinggal diklik drop-down-nya ini, kemudian pilih yang sesuai yang mana. Kita lanjutkan ke bagian C, yaitu perhitungan pajak terutang. Ini akan terisi otomatis yang warna abu semua. Kemudian kita lanjutkan ke tahap D, yaitu kredit pajak. Kalau punya silakan diisi, kalau tidak silakan dilanjutkan. Jika menjawab ya pada pertanyaan PPH yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, maka nominal akan terisi otomatis berdasarkan sistem. Kita lanjut ke bagian E, ini adalah PPH kurang lebih bayar. Di sini akan terisi otomatis dari lampiran yang kita isi dan juga mungkin dari pihak lain yang telah memotong ataupun telah melaporkan penghasilan kita. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian F, pembentulan diisi jika status SPT adalah pembentulan. Jadi jika SPT ini adalah kita buat untuk yang kedua kalinya, maka di sini diisi. Tapi jika tidak bisa dilewati saja. Lanjut kita ke bagian G, permohonan pengembalian PPH jika lebih bayar. Jadi jika ada lebih bayar dari pajak yang sudah dipotong ataupun disetor, kemudian setelah dihitung ulang ternyata lebih bayar, maka teman-teman wajib mengisi bagian G ini yang sudah terisi otomatis dan tinggal menunggu uangnya kembali. Tetapi harus dipastikan di sini sebaiknya nihil ataupun kurang bayar. Lanjut ke bagian angsuran PPH 25, jika karyawan yang hanya satu pemberi kerja biasanya tidak ada maka bisa diklik tidak ada. Dan bagi yang memiliki dua penghasilan atau penghasilan lain biasanya akan kurang bayar. Dan kurang bayar tersebut akan menjadi PPH 25 yang harus dicicil setiap bulannya di tahun berikutnya dan akan muncul secara otomatis. Sekarang kita ke bagian pernyataan transaksi lainnya, dapat diisi aja pertanyaan yang tersedia. Seperti ini, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kalau ada boleh diklik bagiannya dan kalau tidak ada boleh diklik bagian tidak. Lanjutkan ke lampiran tambahan. Di sini ada tambahan laporan keuangan, jika ada silakan diisi, dan jika tidak ada maka tidak. Jika memilih pencatatan maka tidak ada, dan jika memilih pembukuan harus mengisi bagian laporan keuangannya. Bagian pernyataan tinggal dicentang saja, kemudian di sini akan otomatis muncul NPWP dan juga nama kita, lalu klik bagian simpan konsep. Nah di sini belum selesai. Kita langsung saja ke bagian lampiran yang terletak di bagian atas. Setelah kita selesai mengisi bagian induk, setiap orang akan berbeda-beda bagian lampirannya. Di sini ada lampiran 1 yang berisi harta dan lain-lain. Yang pertama ada harta, di bagian impor data bisa diambil file atau templatenya dari sini. Nah sekarang kita isi secara manual, klik bagian tambah. Setelah kita klik bagian tambah akan muncul tampilan ini. Di sini setiap harta yang secara nama itu milik kita wajib kita laporkan. Tidak seperti tahun lalu, di sini harus lebih rinci. Jika masih ada lagi silakan ditambahkan saja. Nah, jika sudah terisi semuanya, di sini akan terisi otomatis untuk totalnya. Dan selanjutnya di sini akan terbagi, ada piutang, harta bergerak, investasi, dan juga harta tidak bergerak. Pada bagian ini ada beberapa poin yang harus diisi. Seperti yang tadi tinggal klik bagian tambahnya. Nah seperti isi dari bagian lampiran yang harus diisi, kurang lebih sama seperti yang tadi. Sekarang kita ke bagian hutang.
Di sini tidak dapat kita input, karena sistem akan terisi otomatis jika ada orang lain yang melaporkan kita memiliki utang terhadap mereka. Termasuk bank, juga lain-lain. Di sini kita lanjut ke daftar anggota keluarga. Nah, di sini daftar anggota keluarga akan terisi secara otomatis, yakni dari profil pajak kita. Dan jika mau diubah maka langsung cek bagian profil. Kemudian setelah itu, untuk penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, ini muncul karena tadi telah memilih ya. Pada pertanyaan apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Lalu tinggal kita klik tambah. Setelah itu kita masukkan NPWP pemberi kerja, PT atau perusahaan, kemudian penghasilan bruto berapa, kemudian pengurangan jika ada, serta penghasilan neto berapa, dan ini diisi dari bukti potong yang diperoleh dari perusahaan tempat kita bekerja. Setelah itu untuk pemungut atau pemotongan, datanya masih dari bukti potong yang diperoleh tadi dan diisi dengan klik bagian tambah. Mungkin di sini yang terlalu dipotong oleh perusahaan akan terisi otomatis. Kemudian kita lanjut ke lampiran 2, ini terbuka karena kita pada saat menjawab pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Dan kita menjawab ya, dan di sini yang perlu diisi ada 3 macam. Silahkan dipilih mana yang termasuk dimiliki. Silahkan tinggalkan klik tambah saja maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Jangan lupa diisi dengan lengkap dan klik simpan. Kemudian untuk lampiran laba rugi akan muncul karena tadi kita memilih bagian pembukaan. Jadi seperti ini bagian laba rugi. Jadi untuk perusahaan maupun orang pribadi isinya kurang lebih sama. Di bagian bawah juga ada neraca. Setelah itu di bagian bawah jika memilih konsultan tinggal diklik dan jika tidak juga tinggal diklik. Lalu diklik bagian simpan konsep ataupun langsung bagian bayar dan lapor. Setelah diklik bagian bayar dan lapor akan langsung muncul kode billing jika terdeteksi ada kurang bayar, dan jika tidak ada kurang bayar maka akan langsung muncul tampilan terlapor. Nah di sini yang pertama ada konsep, jika ada kurang bayar maka di bagian menunggu pembayaran akan muncul kode billing, dan jika sudah dibayar akan ada di bagian SPT dilaporkan, dan untuk karyawan yang tidak memiliki kurang bayar dari konsep akan langsung ke bagian SPT dilaporkan. Dan jika sudah masuk di sana maka Anda sudah berhasil melaporkan SPT tahunan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.